Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Friska Yasinta dari Prodi MSDM 2021. NIM saya 1020210111. Negosiasi adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang lain, baik secara individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, dan sendiri atau kelompok. Yang kedua, itu memiliki ancaman atau di dalamnya itu mengandung konflik yang terjadi dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Nah, yang ketiga itu menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat itu hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan seperti gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang kelima itu negosiasi ini biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita ingin terjadi di masa depan. Dan yang keenam, ini negosiasi ini adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya itu kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Lalu mengapa saya perlu mempelajarinya? Yang pertama itu negosiasi ini memungkinkan kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita, apa yang kita inginkan. Dan yang kedua itu efisien atau penghematan waktu. Dan yang ketiga, negosiasi ini membuat kita dapat menikmati hasil yang lebih baik. Misalkan kita bernegosiasi tentang gaji kita kepada HRD. Dan yang keempat itu negosiasi itu dapat menyelesaikan masalah dan konfliknya. Yang kelima itu alasan terakhir ini cukup penting, yaitu supaya kita mudah menjadi korban manipulasi orang-orang cerdik, alias orang yang thick face, black heart, ataupun kalau kita mampu bernegosiasi atau kenal trik negosiasi mereka, mungkin kita bisa mengantisipasi manipulasi tersebut. Kelulusan itu tidak menjamin kesiapan kerja. Jadi memang mahasiswa itu harus dituntut untuk mandiri, untuk belajar sendiri, untuk aktif di kelas juga. Dan dosen itu cuman hanya sebagai fasilitator saja. Bahkan banyak mahasiswa UI yang sudah bekerja itu ternyata tidak sesuai korelasinya antara prodi yang dia ambil dengan pekerjaan yang dia sekarang. Atau kesimpulannya itu gelar itu tidak menjamin untuk kita sukses. Strategi negosiasi distributif ini merupakan negosiasi yang terjadi antara dua belah pihak dengan hasil akhir menang dan kalah. Artinya itu dalam negosiasi ini
satu pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang dalam proses negosiasinya, dan untuk pihak yang lain akan kalah dalam negosiasi tersebut. Alasan mengapa negosiator harus memahami mengenai strategi distributif. Untuk yang pertama, beberapa situasi ini saling ketergantungan yang dihadapi negosiatornya untuk menjalankan negosiasinya dengan baik. Negosiator ini harus memahami bagaimana hal tersebut bekerja. Untuk yang kedua, ini karena banyak orang yang menggunakan strategi distributif dan taktik secara eksklusif. Semua negosiator itu akan menemukan hal tersebut penting untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi efek yang diperolehnya. Negosiasi distributif ini memiliki beberapa karakteristik, antara lainnya, yang pertama, satu sisi menang dan satu sisi kalah. Yang kedua, ada sumber daya tetap yang harus dibagi, sehingga ketika semakin banyak yang diterima oleh salah satu, semakin sedikit yang lain dapatkan. Yang ketiga, kepentingan satu orang bertentangan dengan kepentingan orang lain. Yang keempat itu prioritas utama dalam jenis tawar-menawar ini biasanya untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Yang kelima, strategi dominan ini dalam negosiasi ini termasuk manipulasi, pemaksaan, dan pemotongan informasi. Untuk strategi negosiasi integratif ini merupakan sebuah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak-pihak yang ikut serta akan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut yang menyebabkan strategi ini disebut dengan win-win, karena melalui proses ini negosiasi yang dilakukan output yang diharapkan adalah win-win solution. Dalam strategi ini berpotensi besar untuk memunculkan keputusan-keputusan bersama yang terkadang belum dipikirkan sebelumnya, sehingga negosiator ini yang menggunakan strategi ini akan berusaha untuk mencari dasar dari kepentingan yang dibawa dan melakukan engagement terhadap kepentingan lawan. Nah, apa sih perbedaan strategi distributif dengan integratif? Nah, kalau misalkan negosiasi distributifnya itu berkonotasi teknik negosiasinya, di mana para pihak mencoba untuk mendapatkan nilai maksimum atau maksimal untuk diri mereka sendiri. Nah, dari sumber daya yang pastinya. Sebaliknya, kalau misalkan negosiasi integratifnya itu negatif, karena dapat digambarkan sebagai strategi negosiasi yang berupa menyelesaikan perselisihan dengan solusi yang dapat diterima bersama. Nah, kalau negosiasi distributif itu adalah strategi kompetitifnya. Sedangkan kalau negosiasi integratif menggunakan pendekatan kolaboratif. Kalau negosiasi distributif lagi itu memiliki orientasi yang menang kalah. Sebaliknya, kalau misalkan negosiasi integratif itu didasarkan pada orientasi win-win. Untuk negosiasi distributif, ketika sumber dayanya terbatas, negosiasi distributif itu lebih baik. Sebaliknya, kalau misalkan negosiasi integratif itu digunakannya hanya ketika sumber dayanya berlimpah. Dan terakhir itu dalam negosiasi distributif itu kepentingan pribadinya itu para pihak
dan keuntungan individu memotivasi para pihak lain. Sedangkan kalau misalkan negosiasi integratif itu berbeda, kepentingannya itu untuk bersama dan keuntungannya itu bertindak sebagai motivasi bagi pihak-pihak yang terlibatnya. Ada 4 hal terpenting etika dan menjaga harga diri dalam bernegosiasi itu. Di antaranya itu yang pertama, jangan menyinggung perasaan orang lain atau menghina orang tersebut, karena itu bisa menyakiti perasaannya mereka. Yang kedua itu berbohong. Kalau kita berbohong, otomatis mungkin kedepannya kita akan tidak dipercayai kembali oleh orang tersebut. Yang ketiga, mengancam dan memberikan atau mengatur hidup orang gitu, mengancam hidup orang juga mungkin bisa jadi. Yang keempat itu meremehkan penawarannya, kayak misalkan kamu mau bekerja di posisi ini, mungkin terus dia menjawab tidak mau. Mungkin bagi si HRD-nya tersebut dia berpikiran bahwa orang tersebut meremehkan penawarannya diri dia, padahal dia memberikan posisi yang terbaik untuk dia. Yang kelima itu menciptakan skenario yang berbohong. Misalnya kita bilang nanti saya tanyakan terlebih dahulu pada partner saya, padahal di belakangnya itu tidak ada partnernya. Alasannya, jadi kita ketika bernegosiasi itu harus memiliki perasaan, etika, dan etos kita ketika wawancara saat bernegosiasi. Strategi akomodatif ini mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konfliknya. Strategi ini tepat digunakannya saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan memiliki solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Strategi ini juga bisa digunakan jika konflik yang dihadapi dirasa yaitu tidak terlalu penting untuk diri kita sendiri. Untuk strategi menghindari ini dilakukannya dengan menghindari pengambilan keputusannya. Strategi ini juga berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menundanya ini atau mengabaikan konfliknya ini, berharap masalahnya itu bisa terselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Nah, kalau misalkan strategi kolaborasi ini dilakukannya dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya itu adalah menentukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Nah, kolaborasi ini meskipun berguna, membutuhkan waktu yang tepat untuk bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konfliknya. Nah, untuk strategi kompromi ini dilakukannya pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mau mengalah. Dalam kompromi ini, semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan
apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungannya dan kepentingan bersamanya. Biasanya strategi ini dilakukan oleh orang-orang yang dengan kekuatan yang setara dan memiliki tujuan yang sama. Untuk strategi kompetisi ini nggak asing lagi kan, mungkin manajemen konfliknya dengan kompetisi ini menggunakan pendekatan menang atau kalah, menang atau kalah, di mana kamu berusaha menyelesaikan konflik dengan mengalahkan pihak lawan. Tindakan ini harus tegas dilakukan untuk menyelesaikan konflik, bahkan tanpa ragu. Apa sih perbedaan persepsi, kognisi, dan emosi? Untuk persepsi ini, menurut Matsumoto tahun 2008, dalam psikologi tradisional, sensasi dan persepsi ini adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulasi dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulasi tersebut. Persepsi ini biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata, dan ditafsirkan. Terus persepsi ini mengacu pada proses di mana informasi indrawi ini diterjemahkan menjadi suatu yang bermakna. Untuk kognisi ini adalah istilah umumnya yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan dari indera menjadi pengetahuan, menurut Matsumoto tahun 2008. Untuk emosinya ini adalah aspek psikologis negosiator yang harus dijaga tetap dalam sisi yang positif, sehingga menciptakan konsekuensi terjadinya negosiasi yang lebih integratif dan kesepahaman atas sikap positif satu sama lain. Jadi selama proses negosiasi ini sangat penting untuk menjaga persepsi di antara pihak yang terlibat, sehingga penyampaian gagasan masing-masing pihak seharusnya harus dapat diterima dengan jelas oleh pihak lawan, sehingga tidak menimbulkan mispersepsi yang berakibat terhadap kepentingan atau keputusan yang diperoleh tidak dapat sesuai dengan keinginan awal, sehingga sebagai individu konsumen tentunya kita akan lebih memilih membeli sesuatu ketika kita memiliki ikatan persepsi, kognisi, dan emosi dengan negosiasi bisnisnya atau produknya. Jadi para individu ini harus bisa lebih bijak untuk memastikan cara negosiasi bisnisnya untuk membangun ikatan persepsi, kognisi, dan emosinya dengan target negosiasi bisnisnya atau target konsumennya. Karena dengan teknik berkomunikasi yang baik, maka seseorang negosiator itu akan mampu menguasai jalannya negosiasi. Yang perlu diingatkan adalah jika berbicara mengenai negosiasi, maka
sama halnya berbicara mengenai komunikasi. Jika pada sebuah negosiasi tidak terdapat komunikasi, maka negosiasi tersebut tidak akan berjalan dan diplomasi akan mati. Unit kompetensi yang diterapkan itu di dalam SKKNI nomor 149 tahun 2020, yaitu yang pertama M70 SDM 01.020.2. Di situ menjelaskan melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Yang kedua itu M70 SDM 01043.2, yaitu menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga M70 SDM 01045.2, di situ menjelaskan menjalin kerjasama pengusaha dan pekerja. Yang keempat M70 SDM 01.046.2, yaitu menjalin kerjasama tripartit. Yang kelima M70 SDM 01.050.2, yaitu mengelola masalah perselisihan hubungan industrial antar pemangku kepentingan di organisasi. Yang keenam M70 SDM 01.054.2, yaitu menyelesaikan mogok kerja dan atau lockout. Yang terakhir itu M70 SDM 01049.2, yaitu melakukan proses pemutusan hubungan kerja.